Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razaini Mania dengan NIM G0024-034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi saya di blok 2.1, yaitu sistem propoetika dan reproduksi. Nah, jadi pada pertanyaan pertama saya akan menjelaskan dengan runut tentang ereksi dan ejakulasi. Nah, tapi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi dari penis dulu sendiri, karena ereksi dan ejakulasi itu sangat melibatkan tentang vaskularisasinya, arterinya, venanya, dan inervasinya. Nah, jadi yang pertama, penis itu tuh mendapat vaskularisasi dari arteri profunda penis. Nah, arteri profunda penis ini tuh merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Dia tuh menyuplai darah ke corpora cavernosa penis, dan arteri profunda penis ini tuh bercabang menjadi dua ketika menembus tunika albuginea. Jadi ketika menembus tunika albuginea itu terbagi menjadi dua, yaitu arterioles dan arteri helicinae. Dan arteri helicinae ini tuh masuk ke cavernae. Selanjutnya ada arteri bulbi penis yang dia itu menyuplai darah ke korpus spongiosum penis. Selanjutnya ada arteri dorsalis penis, lalu ada arteri uretralis, lalu ada arteri bulbi uretralis. Nah, dari arteri dorsalis penis, uretralis, dan bulbi uretralis itu dia tuh cabangnya itu dari arteri pudenda interna. Nah, untuk arteri pudenda eksterna itu dia itu cabang dari arteri femoralis yang menyuplai darah ke kulit dan fasia penis. Lalu penis itu mendapat vaskularisasi vena yang bermuara ke vena pudenda interna. Nah, ini untuk gambarnya. Ini ada arteri pudenda interna di sini, lalu ini ada arteri dorsal, cavernosa, dan circumflex cavernosa. Selanjutnya ini ada vaskularisasi penisnya juga sama, ini cavernosa arteri. Lalu ini dorsal arteri, dia di dorsal, dan ini superficial deep dorsal vein. Jadi dia paling superficial, vena paling superficial. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ereksinya sendiri. Jadi mekanisme ereksi penis itu terkait dengan sistem syaraf parasimpatis. Yang pertama itu prosesnya itu ada rangsang atau stimulus seksual yang diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, lalu impuls dari SSP, yaitu hipotalamus dan hipokampus ini itu dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4, atau yang biasa disingkatnya itu NIL-CLMS S2-S4. Nah, sedangkan untuk inhibisi ereksinya itu dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3 atau NIL-CLMS L1-L3. Nah, lalu stimulus ereksi itu dari mana aja sih? Nah, stimulus ereksi itu dapat berupa rangsang pada kulit penis, terutama pada bagian glans penis, lalu ketika vesika urinarianya itu penuh, lalu ketika ductus deferensnya itu penuh, lalu ketika ada rangsangan indera lain seperti pembauan, pengencapan, dan penglihatan. Nah, jadi harus diingat banget gitu ya, kalau misalnya ereksi itu dari serabut parasimpatis atau yang dari NIL-CLMS S2-S4. Lalu selanjutnya reseptor afferent itu yang dibawa oleh nervus dorsalis penis itu untuk sensibilitas menuju sentrum NIL-CLMS segmen sakralis 2-4. Nah, jadi afferent oleh nervi ergentes yang merupakan serabut parasimpatis itu memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis sehingga darah masuk mengisi cavernae, sehingga tunika albuginanya itu teregang, sehingga vena-vena yang menembus tunikanya itu terjepit. Nah, dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil dihambat, sehingga tekanan
Interna itu meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, dengan demikian, panjang dan diameter penisnya itu bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Nah, lalu selanjutnya mekanisme ejakulasi itu berkebalikan dengan proses ereksi. Proses ejakulasi itu melibatkan serabut saraf simpatis dari NL-CLMS L1 sampai L3. Nah, proses ejakulasi itu terdiri dari dua proses. Yang pertama itu emisi dan yang kedua itu substansi. Nah, untuk emisinya sendiri itu yaitu proses transmisi cairan semen ke dalam uretra, dan ejakulasinya itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum OA. Nah, mekanisme terjadinya ejakulasi itu yang pertama sudah pasti adanya reseptor dulu atau rangsangan dari kulit, glans penis, ductus deferens, maupun vesika urinaria yang penuh. Nah, jadi rangsangan itu membawa jaras aferen oleh nervus pudendus. Proses dari SSP atau SSP oleh NL-CLMS segmen lumbalis 1-3 itu memberikan efek berupa proses emisi. Dinding ductus deferens itu berkontraksi, otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretrasnya itu berkontraksi, sphincter vesika urinaria itu berkontraksi. Proses ejakulasi ini itu menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula, dan ditambah kontraksi musculus pulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra itu melalui OA. Mungkin cukup segitu saja penjelasan di pertanyaan pertama, yaitu tentang ereksi dan ejakulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.